Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku, Deswinta Triani. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai materi dinamika gerak partikel kelas 11, khususnya pada submateri hukum Kepler. Nah, sebelum lebih lanjut ya teman-teman, aku ada satu pertanyaan dulu nih sama teman-teman. Pertanyaannya adalah, gerak tidak hanya terjadi pada benda-benda yang sebelumnya telah kita pelajari ya kan. Ada gerak Newton, lalu ada gerak pada benda bidang datar, lalu ada gerak pada sistem kontrol dan lainnya ya yang sudah kita pelajari. Tetapi terjadi pula pada benda luar angkasa, contohnya gerak planet. Ternyata teman-teman, gerak planet berkaitan dengan salah satu hukum fisika loh, ya kan? Ada yang tahu nggak hukum apa itu? Ayo tebak, hukum apa? Iya. Ya, benar ya teman-teman, bahwa hukum yang berkaitan dengan gerak planet itu bernama hukum Kepler. Sebelum lebih lanjut ya teman-teman, aku bakalan menjelaskan dulu sama teman-teman apa sih hukum Kepler ini secara singkat ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, sebelum Newton, ya sebelum Isaac Newton itu ada tiga astronom, ya kan, astronom yang mengubah pandangan kuno mengenai matahari, lalu bulan, lalu bintang maupun planet-planet dan benda-benda luar angkasa yang berevolusi mengitari bumi sebagai pusat alam semesta. Itu tiga astronom yang mengubah pandangan tersebut itu Copernicus, Brahe, dan Kepler, salah satunya ya kan Johannes Kepler. Nah, mereka bertiga ini mengemukakan bahwa selama ini pendapat atau pernyataan tersebut salah teman-teman. Padahal yang menjadi pusat alam semesta itu adalah matahari. Jadi planet, bumi, bulan maupun bintang dan benda luar angkasa lainnya lah yang mengitari bumi, yang mengitari matahari sebagai pusat alam semesta. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi hukum Kepler ini teman-teman ditemukan oleh Johannes Kepler pada awal abad ke-17, di mana hukum Kepler ini menjelaskan bahwa matahari lah sebagai pusat alam semesta dan benda-benda lainnya yang mengitari matahari tersebut. Selain itu juga teman-teman, hukum Kepler ini menjelaskan bahwa selama ini lintasan yang dilakukan oleh planet-planet itu bukan berbentuk lingkaran sempurna, tetapi berbentuk elips. Nah, untuk lebih lanjutnya mengenai elips, mengenai lintasan, kita akan belajar hukum 1, 2, dan hukum 3 Kepler. Ya, teman-teman ya. Selanjutnya, nah, untuk yang pertama itu hukum 1 Kepler. Jadi hukum 1 Kepler ini atau juga dikenal sebagai hukum lintasan elips ya, berbunyi semua planet bergerak pada lintasan elips, mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elipsnya. Jadi matahari berada pada salah satu fokus elipsnya ya teman-teman, ini mataharinya. Lalu planet-planet lain ini mengitari matahari, ya kan, mengitari matahari, di mana lintasan yang dilakukan oleh planet ini bukan berbentuk bulat sempurna teman-teman, tetapi berbentuk elips. Jadi pernyataan dari hukum 1 Kepler ini sesuai dengan gambar yang ada pada bawahnya ya teman-teman, bahwa matahari sebagai salah satu fokus elips dan planet-planet yang mengitari matahari ini berbentuk lintasan elips. Seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan ke hukum 2 Kepler. Jadi hukum 2 Kepler ini teman-teman berbunyi suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama pula. Nah, maksudnya di sini teman-teman, ini kan ada garis khayalnya ya teman-teman, di mana di sini ada matahari ya kan, lalu ada planet di sini. Nah, di mana garis khayal ya teman-teman menghubungkan planet dengan matahari, di mana menyapu luas juring yang sama, ini juringnya ya teman-teman. Nah, menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama pula teman-teman. Jadi garis khayal ini teman-teman, planet ini dengan matahari ini dihubungkan dengan garis khayal ya teman-teman, baik garis khayal ini maupun garis khayal ini, lalu menyapu luas juring yang sama. Ini juringnya ya teman-teman. Jadi seperti inilah keadaan dari hukum 2 Kepler. Seperti
Seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya, hukum 3 Kepler. Nah, untuk hukum 3 Kepler ini berbunyi, perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet. Nah, hukum 3 Kepler ini mempunyai persamaan teman-teman, di mana persamaannya adalah K sama dengan T kuadrat per R pangkat 3, di mana K itu adalah suatu tetapan yang memiliki nilai sama untuk semua planet, katakanlah suatu tetapan ya, atau konstanta lah ya kan. Nah, lalu T itu adalah periode revolusinya, kita pangkatkan 2, sedangkan R itu adalah jari-jari rata-rata orbit planet, dipangkatkan 3. Nah, begitulah teman-teman. Jadi, untuk hukum 1 Kepler, hukum 2 Kepler, dan hukum 3 Kepler. Nah, tetapi kalau untuk hukum 1 Kepler dan hukum 2 Kepler, itu tidak memiliki persamaan. Tapi pada hukum 3 Kepler, itu memiliki persamaan. Di mana persamaan dari hukum 3 Kepler apa teman-teman? Iya, K sama dengan T kuadrat per R pangkat 3. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, lalu teman-teman, aku ada pertanyaan lagi nih ya kan. Adakah keterkaitan antara hukum 3 Kepler dengan hukum gravitasi Newton yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat nggak hukum gravitasi Newton? Iya, masih ingat ya. Nah, aku mau tanya nih, antara hukum Kepler 3 ya kan dengan hukum gravitasi Newton memiliki keterkaitan nggak? Jawabannya ya, punya ya teman-teman. Jadi hukum 3 Kepler dengan hukum gravitasi Newton itu memiliki keterkaitan. Di mana keterkaitannya teman-teman? Bahwa hukum 3 Kepler tadi dirumuskan dengan K sama dengan T kuadrat per R pangkat 3. Sedangkan T kuadrat ini teman-teman bisa kita uraikan menjadi 4P kuadrat per G kali M. Di mana K itu adalah suatu konstanta, lalu T itu adalah periode revolusi planet, dan R itu adalah jarak antara planet dan matahari dengan satuan meter, lalu ada G, tetapan gravitasi ya, yang sudah kita pelajari pada hukum Newton gravitasi sebelumnya, yaitu bernilai 6,7 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Sedangkan M besar itu adalah massa matahari dengan satuan adalah kilogram. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman ditanya nih, ada nggak keterkaitan antara hukum 3 Kepler dengan hukum gravitasi Newton? Teman-teman harus sudah paham ya, bahwa hukum 3 Kepler dengan hukum gravitasi Newton itu saling berkaitan. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman mengenai materi pembelajaran kita pada hari ini, khususnya pada submateri hukum Kepler. Tetap nantikan pembelajaran selanjutnya ya teman-teman, dengan materi yang akan mendatang. Bye-bye!